Pin. Bentar tuh, mampar ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Amintawari dari kelompok 1. Di sini saya dan kawan-kawan saya ingin mempresentasikan hasil makalah yang kami buat. Selanjutnya perkenalan untuk rekan-rekan saya, dipersilakan untuk teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Amintawari dengan ujung NIM 064. Perkenalkan, nama saya Yanti Silviana Pitu dengan NIM 12333300077. Perkenalkan, nama saya David Edison Manado dengan akhir NIM 074. Perkenalkan, nama saya Marisa Pasaribu dengan NIM akhir 085. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dengan NIM akhir 085. Saya Gaby Selvrin Gurnin dengan akhir NIM 092. Selanjutnya untuk sesi materi latar belakang. Perusahaan dapat mengembangkan pendekatan manajemen lingkungan yang lebih komprehensif dan efektif yang mencakup berbagai aspek kegiatan pengusahaan dan membantu mencapai tujuan persetujuan perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan dengan memperhatikan integrasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001, sistem manajemen lingkungan atau pengelolaan lingkungan perspektif LCA, prinsip ekologi industri, dan pemanfaatan limbah dengan 4R. Next. Selanjutnya ada integrasi sistem manajemen ISO 14001. Sebelumnya, integrasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001 adalah proses yang menggabungkan standar ISO 14001 dengan sistem manajemen lainnya, seperti ISO 9001 atau manajemen kualitas dan ISO 45001 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Definisi dan tujuan ISO 14001 yaitu yang pertama, standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan atau SML. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja lingkungan melalui efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Yang selanjutnya ada kerangka ISO 14001. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, mengelola, memantau, dan mengendalikan isu-isu lingkungan. Yang kedua yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan yang mencakup struktur organisasi, perencanaan, dan tanggung jawab. Next. Dan yang selanjutnya ada ISO 14000 yaitu yang fokus pada manajemen lingkungan dan diterapkan secara sukarela. Yang kedua diperkenalkan di awal tahun 90-an. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang keempat, standar teknis universal untuk kepatuhan lingkungan. Yang terakhir yaitu unsur utama ISO 14401. Yang pertama yaitu kebijakan dan komitmen terhadap lingkungan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, penerapan, pemeriksaan tindakan koreksi. Dan yang kelima, pengkajian manajemen dan penyempurnaan berkala. Next. Baiklah, yang selanjutnya itu penilaian siklus hidup atau life cycle assessment. Penilaian siklus hidup dalam perspektif manajemen lingkungan adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk, proses, atau layanan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari tahap produksi hingga pembuangan akhir. LCA mencakup aspek seperti emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, polusi udara dan air, penggunaan sumber daya alam, serta dampaknya terhadap kesehatan manusia dan ekosistem.
Berikut tahapan yang dilakukan untuk melakukan pengukuran dalam lingkungan dengan pendekatan LCA. Yang pertama itu Goal and Specs Definition, yaitu tahapan menentukan tujuan dan batasan penelitian. Yang kedua, Inventory of Extraction and Emission, yaitu pengujian terhadap material, sumber daya yang digunakan, dan perhitungan dampak lingkungan selama masa hidupnya. Yang ketiga itu adalah Impact Assessment, yang dimana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu Characterization, yaitu cara untuk membandingkan secara langsung hasil LCA pada setiap kategori. Yang kedua, Normalization, dihitung dengan membagi hasil karakterisasi dengan nilai normalisasi. Dan yang ketiga, Weighting, dihitung dengan mengalihkan hasil normalisasi dengan faktor bobot setelah ketiga langkah tersebut dilakukan. Dan yang keempat itu adalah interpretation, menentukan dan membuat solusi cara perbaikan yang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien untuk mengurangi dampak negatif lingkungan yang ditimbulkan. Yang selanjutnya, ekologi industri, di mana ekologi industri merupakan pendekatan sistematis yang berfokus pada pengelolaan sistem industri agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ekologi industri berupaya meniru mekanisme alami, di mana setiap komponen memiliki peran dan tidak ada produk sampingan yang terbuang sia-sia, sehingga dapat tercipta keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Next. Kemudian, reduce, reuse, recycle, dan recovery. Reduce merupakan pengurangan limbah di tahap awal dengan mempertimbangkan kebutuhan secara cermat sebelum produksi dilakukan. Yang kedua ada reuse, di mana menitik beratkan pada pemanfaatan kembali barang yang masih layak pakai, seperti botol kaca, plastik, dan kertas bekas. Kemudian yang ketiga itu ada recycle, yaitu menekankan proses mendaur ulang, yaitu mengubah bentuk atau fungsi material limbah sehingga dapat digunakan kembali menjadi produk baru yang bermanfaat. Yang terakhir ada recovery, berfokus pada pengembalian nilai dari limbah yang dihasilkan, baik melalui pemanfaatan energi yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah maupun melalui ekstraksi material yang masih memiliki nilai ekonomis. Saya ambil alih. Di sini ada studi kasus. Pertama, studi kasus dari ISO 14001. Diambil dari kasusnya PT Elang Perdana Trayas Industri atau PT EPTI, yang mana perusahaan ini telah mendapat sertifikasi ISO 14001 tahun 2015. Masalahnya perusahaan ini penerapannya kurang efektif dan faktor penghambatnya terjadi karena kurangnya pengelolaan lingkungan yang dihambat dari kurangnya pelatihan pekerja. Next. Berikutnya ada studi kasus dari Life Cycle Assessment atau LCA. Dianalisis dari PT Karangdieng di Mojokerto yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah TPA dari 18 kecamatan. Metode saat ini yang diterapkan oleh PT ini merupakan sanitary landfill yang memiliki kelemahan dalam kebutuhan lahan dan dampak lingkungan.
dari next saja. Udah, next. Baik, selanjutnya pada jadi perusahaan yang diambil itu pada PT Indori Tropical Farm PTE yang mana Interupsi. Gaby, suaramu nggak kedengaran, Gaby. baik, ulang. Studi kasus pemanfaatan limbah dengan reduce, reuse, recycling, dan recovery yang diambil pada PT Hindori Cargill Tropical Farm PTE Ltd, di mana perusahaan ini merupakan pabrik pengolahan kelapa sawit yang beroperasi di Sungai Lilin. Selanjutnya itu studi kasusnya yaitu pada PT Hindoli ini menghasilkan 1.584 meter kubik limbah cair per harinya dari pengolahan limbah 120 ton TBS. Prinsip produksi bersih melibatkan eliminasi, reduksi, daur ulang, dan pemulihan. Penggunaan kembali limbah cair belum diterapkan, perlu perhatian lebih. Selanjutnya itu ada kebijakan LKTMKP. Kebijakan menunjukkan komitmen perusahaan pada perlindungan lingkungan. Efektivitas kebijakan perlu dievaluasi agar diterapkan secara menyeluruh. Pemikiran kritis pada studi kasus ini yaitu penting untuk menilai penerapan kebijakan lapangan dan pengawasan karyawan tentang pada reuse dan recycle perlu dianalisa alasan dibaliknya. Perlu mempertimbangkan dampak limbah cair terhadap ekosistem lokal. Keterlibatan karyawan dalam program lingkungan harus ditingkatkan. Baik, selanjutnya kesimpulan dari makalah PPT ini yaitu perusahaan dapat mengembangkan praktik manajemen lingkungan yang lebih luas dan ramah lingkungan dengan menggabungkan sistem manajemen lingkungan ISO 14001, sistem pengelolaan lingkungan dari sudut pandang LCA, prinsip ekologi industri, dan pemanfaatan limbah dengan 4R. Dengan menggabungkan pendekatan sistem manajemen lingkungan ISO 14001, sistem pengelolaan lingkungan dari sudut pandang LCA, prinsip ekologi industri, dan pemanfaatan limbah dengan 4R, perusahaan dapat meningkatkan kinerja lingkungan, meminimalkan dampak negatif, dan menciptakan nilai tambah melalui efisiensi sumber daya dan inovasi produk. Demikian presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata dan tingkah perilaku kami mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.